Baik, kali ini saya akan coba membimbing ini bab 2 sudah pernah dimasukkannya dahulu. Supaya jangan salah saya membimbing, kita lihat apa yang sudah pernah saya sarankan sebelumnya. Apa saja yang pernah saya akan mencoba. Pertama di sini udah ada kau bikin di sini prosedur dan visualisasi pengajuan klaim. Oke, udah bagus. Lanjut lagi ke kontennya sekarang bab 1. Nah, kita lihat bab 1-mu dulu. Mana dia tadi nih? Nah, ini. Nah, kita dengarkan apa yang saya sarankan, yang saya periksa sebelumnya. Kita cepatkan saja supaya jangan tugas akhir prosedur pengajuan klaim program jaminan hari tua di BPJS Tenagakerjaan kan. Nah, di sini ini udah kamu bikin, di sini tak masalah, sudah kamu perbaiki. Nah, kita buka di sini panduan yang dikeluarkan oleh lembaga. Kita lihat menjadi kebutuhan yang dipenuhi, masa depan juga hasilkan. Bukan hanya kita sendiri, instansi tempat gimana kita ini perbaiki ya. Ini rapat sekali nih, ini ya perbaiki. Kita bekerja memikirkan bagaimana cara instansi tersebut menjamin setiap tenaga kerja yang dimilikinya dapat berupa tabungan untuk masa depan ketika sudah tidak bekerja. Hal ini juga dipikirkan instansi agar tenaga kerja merasa aman ketika bekerja. Masalah ketenaga kerjaan ini menjadi peraturan pemerintah dan wajib mensejahterakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 ya. Nah, kebetulan ini Undang-Undang Nomor 24 BPJS melaksanakan program 4 program, yaitu JKK, JK, JHT, dan JP. Jaminan hari tua merupakan manfaat. JHT adalah kepemilikan. Nah, program JHT klaim merupakan salah satu menurut Ripka. Nah, ini kalau kamu melakukan apa yang disebut kutipan ya, kutipan itu bukan di situ cara menulisnya. Yang dikutip itu adalah nama terakhir, cukup satu kata saja, baru tahun dan halaman berapa bukunya. Nah, ini salah ya, yang kamu buat ini salah. Nah, inilah yang selalu terjadi. Kenapa saya katakan di sini ya belum ada apa yang disebut dengan fakta empiris ya. Belum ada di sini saya lihat apa yang disebut dengan fakta empiris. Apa itu fakta ya? Karena yang kamu buat di sini semuanya ya adalah ya latar belakang umum. Latar belakang umum mengenai JHT di BPJS seluruh Indonesia ya, BPJS di seluruh Indonesia seperti ini. Jadi ini sebelumnya kamu tidak ada fakta empirisnya. Nah, kamu buat di sini berdasarkan wawancara. Ya, ini udah betul ini. Nah, inilah yang disebut fakta. Bukan berarti kalau fakta bukan kata kita, kata orang. Kita hanya menuliskan. Nah, ya, ini udah betul yang kau buat ini. Nah, ya, lanjut lagi. Ini. Sementara kamu di atas telah mengatakan bahwa yang kamu teliti adalah ya, yang saya ingin adalah tentunya ya setiap tempat atau lokasi pasti ya, ini saya katakan pasti mempunyai masalah sendiri. Dan masalah bagaimana prosedur jaminan klaim JHT ya. Oke, boleh ya. Ini sudah kau perbaiki bagaimana prosedur dan visualisasi, udah mantap. Batasan masalah, ya udah mantap. Tujuan, nah ini kau lihat tujuan ini menurut panduan
tujuan itu harus kita bikin, ya. Oh, tujuan yang betul, manfaatnya, manfaat bagi penulis, bagi polmed, bagi perusahaan. Udah mantap punyamu ini. Sekarang bab 2, tinjauan pustaka. Kita lihat. Menurut panduan, bab 2 itu adalah, ya, kalau yang lama memang kajian pustaka, tapi yang baru namanya penelitian tak terdahulu. Tapi tidak apa-apa, karena yang baru pun baru keluarnya lagi setelah jalan, ya. Ini kau ganti aja lebih bagus, bikin sajalah 2.1 penelitian terdahulu. Nah, kita lihat penelitian terdahulu ini. Hasil Christina subsistem Desi Mayasari, Maimunah Pane, ya, persamaan dan perbedaan. Nah, ini betul kau punya ini. Landasan teori, pengertian prosedur. Ya, ini betul. Karakteristik prosedur, manfaat prosedur. Nah, visualisasi, ya, ini betul kau ini. Ini kau ambil apa arti visualisasi, ya kan? Karena kau kusuruh membuat visualnya. Selain tertulis, kau harus buat juga videonya. Pengertian klaim. Ini yang kurang. Ini kan menurut si Ilyas. Nah, menurut BPJS-nya sendiri apa itu klaim? Kau tambahkan dulu, karena tak mungkin ada pengertian klaim dari BPJS, karena kan kamu buat ini. Ya, coba kau cari dulu dari buku-buku panduan BPJS, apa arti klaim menurut BPJS. Iya kan? Ini kan menurut asosiasi asuransi, menurut apa kamus, ya. Kau cari dulu, kalau ada bikin, kalau memang nggak ada ya sudah. Kita kan meneliti tentang BPJS, ya kita pakailah. Pasti BPJS mempunyai aturan atau definisi sendiri apa yang disebut klaim. Tujuan klaim, 2 kali kau ambil ini, masa tahun 2006? Kau ganti inilah batasan kutipan teori itu 5 tahun. Masa tahun 2006? Cari yang baru. Pengertian jaminan hari tua. Ini betul kau ambil peraturan pemerintah, karena BPJS itu perusahaan pemerintah. Nah, kriteria. Ini juga harus ada kutipan. Dari mana kau ambil ini? Bikin di sini sumbernya dalam buka kurung peraturan pemerintah PP nomor sekian, atau surat keputusan BPJS. Bikin, tak boleh kita ini tulisan karya ilmiah yang kita tulis yang begini-begini, harus ada sumbernya. Nah, ini juga jangan kau buat seperti ini, jelek ini kayak gini. Prosedur klaim jarian hari tua di kantor cabang, kau bikin di atasnya menurut panduan atau menurut edaran. Jadi ada sumbernya. Jangan kau buat seolah-olah ini katamu. Ini kan bukan kamu yang membuat prosedur, harus ada sumbernya. Nah, lanjut lagi. Pengajuan klaim. Ini kan, ini betul. Ada kau bikin sini portal, berarti dari ini juga harus ada sumbernya ini, ya. Sumbernya dari mana? Ya, jangan nggak ada sumbernya. Pokoknya semua yang kita bikin
yang bukan kata kita, yang kita ambil dari orang, itu harus ada sumbernya. Kalau tidak, kita disebut plagiat. Plagiat itu paling pantang dalam karya ilmiah. Nah, dokumen pernyataan. Nah, ini juga harus ada sumbernya ini. Dari mana sumber-sumbernya ini kau buat ini? Ini ada sumbernya. Betul. Yang ini, yang atas ini juga harus ada. Semua harus ada sumbernya. Kalau bukan kata kita, kalau kita yang mengutip, harus kita buat dari mana kita kutip. Nah, metode kita lihat dulu panduan. Kita masuk sekarang bab 3-mu. Bab 3, apa katanya sini? Tugas akhir bab 3, berisi lokasi, waktu, dan jadwal penelitian populasi sampel dan sebagainya. Nah, kita lihat lokasi. Penelitian, nah ini kau salah. Tak mungkin kau hanya meneliti 1 hari. Masa hanya tanggal 15 Mei itu aja? Bikin di sini mulai bulan Mei sampai Oktober 2022. Kenapa sampai Oktober? Walaupun nanti kau sudah sidang, tetap ada saja yang salah. Artinya apa? Salah mungkin ini, yaitu tetap termasuk dianggap sebagai bagian dari waktu penelitian. Karena bulan Oktober lah kau wisuda kan? Berarti kau udah selesai atau sebelum bulan Oktober. Mulai dari bulan Mei sampai September. Masa 1 hari? Tidak ada orang melakukan penelitian ilmiah hanya 1 hari. Nah, lanjut lagi. Populasi dan sampel. Menurut sampel. Nah, ini yang ditanya sama kamu. Ini penelitianmu ini kan deskriptif. Tidak perlu ada populasi atau sampel. Itu kalau penelitian kuantitatif. Yang perlu kau diceritakan di sini ialah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu sebagai informan utama. Ya, informan utama itu ialah sumber informasi utama dari kamu. Siapa? Biasanya yang paling memahami data. Baru informan tambahan. Jadi kalau kau ceritanya ini mengenai prosedur melakukan klaim, berarti informan utamamu adalah manajer yang membawahi klaim atau klaim jaminan hari tua. Jadi tidak ada cerita populasi dan sampel di penelitian deskriptif. Ya, yang perlu kau jelaskan siapa narasumber, tapi narasumber itu disebut dengan informan. Ya, kau cari. Nah, ini kan ceritanya menceritakan prosedur. Jadi biasanya satu, pimpinan yang membawahi ini. Kedua, informan tambahan yang perlu kau sampaikan adalah pelaksana. Artinya apa? Setelah diceritakan oleh pimpinan, pelaksana melakukan pelayanan atau pegawai, itulah gunanya namanya disebut triangulasi. Yaitu kita mencocokkan informasi utama dengan pelaksana di lapangan. Apakah sesuai dengan yang dikatakan? Ya, jadi itu saja yang kau buat. Jenis data. Apa ini maksudnya ini? Jenis data primer. Penata media pelayanan. Apa maksudnya penata media pelayanan? Penata media keuangan. Oh, ini maksudmu jadi informan utamanya. Ada 2.
Informasi tambahannya pelaksananya sekunder. Ya, bukan begini maksudnya. Data sekunder ini bukan yang ini. Menurut si Nuning ini, apa ini ya? Tidak langsung memberi data. Ya, memang betul. Tetapi data sekunder ini kan data-data jumlah pelanggan atau yang melakukan klaim JHT. Itunya maksudnya. Wawancara, tanya jawab kau bikin di sini. Kisi-kisi wawancara. Alamak, sikit kali lah pula ini. Cuma 7 kau buat wawancaranya. Coba lihat dulu. Ini ya, kita belah dulu ini tampilannya supaya kau tahu. Masa cuma 7? Jadi kalau kita membuat kisi-kisi atau indikator wawancara itu sesuai dengan teori yang kita buat. Itulah gunanya teori ada. Jadi kita buka di sini bab 2-mu ya. Macam mana prosedurnya itu yang sesuai dikeluarkan oleh di bab 2 kamu tulis. Ini dia klaim, tujuan klaim, pengertian, kriteria, prosedur. Berarti satu kau bikin di sini prosedur klaim JHT. Harusnya kau buat dulu. Yang perlu dicek adalah kriteria. Gak mungkin orang bisa mengklaim kalau tidak masuk dia kriteria. Ya, kau bikin saja dari yang nomor apa ini? Mulai dari kriterianya. Kan sesuai kriteria dulu baru orang bisa mengklaim. Kalau tidak bisa sesuai, macam mana dia mengklaim? Baru prosedurnya. Baru kok semua lah yang kau buat di bab 2 ini. Itulah gunanya teori-teori ini. Ya, jangan kau ya, kau bikin teori-teorinya yang ini. Inilah gunanya kita. Kita tanyakan apakah benar sesuai teori atau tidak. Kalau tidak benar, kenapa? Alasannya. Nah, ini kau bikin alasan gagal bayar. Nah, kita lihat di teorimu, ada nggak di situ mana yang menyebabkan orang gagal bayar? Harus ada kau buat ya. Jadi orang melihat indikatornya di bab 2-mu. Solusi dari kendala yang dihadapi. Ini jangan kau bikin. Ya. Kamu tidak mencari solusi, kamu hanya menceritakan prosedur klaim jaminan hari tua. Ya. Kau ceritakan apanya? Prosedurnya. Kalau ada solusi, nanti kau bikin di keterangan. Itulah nanti menjadi saran-saran kau. Nanti di kesimpulan bab 5. Kita ini bukan menganalisa kalau D3 ya. Kita hanya mendeskripsikan apa yang ada. Ya, itu saja. Pokoknya saya sudah mantap ini bab 1, 2, 3-mu ini. Kau lanjutkan, kau perbaiki lagi yang kurang-kurang, kau kirimkan nanti. Nah, kirim bersama bab 4-nya. Demikian saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.